Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi sah. Ributlah. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh nggak disapa, sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, "Ente kenapa?" kata dia. "Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu." Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab di stasiun. Katanya, ini salah satu habaib, itu cium tangan. Kata Umar Manggus, "Beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya bukan. Tapi di sini banyak orang, masa anak cium?" Dan itu dipraktekkan di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada 2 orang dari keluarga siswa di madrasah di Jamiatul Khair. Ini ngomong, "Syekh, anak punya usul, Syekh." Kata, "Apa usul nanti?" "Anak kepingin, jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin." Kata Syekh, "Ente ngomong kayak gitu?" "Marah, Syekh." Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam, diademkan ya. Didinginkan, akhirnya Syekh alhamdulillah menerima, beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, "Syekh, kau nggak usah pulang, kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad." Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama, karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa, mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor politik, negeri, dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada 2 grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain Basalam. Lalu ada orang ngomong sama anak, "Ente bukan Basalama." Kata, "Lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana?" "Ya ana lah." Makanya Ahlul Ba'alwi yang mereka mengaku Ahlul Bait, ya sudah. Kita nggak boleh menistakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka mengaku Ahlul Bait, ya kita katakan ente Ahlul Bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat, ente menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia 2, dari Alawiyun dan dari Masyayikh.
Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut qabail, itu gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut gabail. Yang kedua ada at-tujjar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya, pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahu, para petani. Ada lagi yang di bawah mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka gabail datang ke Indonesia, ada yang alul bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'awi mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini jadi 8 tahun yang lalu itu di koran Ar-Riyadh insyaallah disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang. Karena yang di Hadramut banyak keluar. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya. Ini kitab yang tulisan tangan beliau. Insya Allah bukan beliau yang tulis tangan. Beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad bitafnidi maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, "Falyalam Alawi Al-Haddad wa amthaluhu," hendaklah Alawi Al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi Al-Haddad. "Anni," kalau aku nih, "lastu minal ladina yukhawwafuna bismi ahli sunnah wala bismil jumhur." Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan ahli sunnah, jumhur ulama. Wah, aku nggak perlu ditakut-takutin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni minal ladina yukhawwafuna bismi sunnah sahihah wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Karim. Kalau mau nakut-nakutin jangan pakai omongan, ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin anda. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nadhari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahihah. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasul SAW yang sahihah. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil udah. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umurid diniyah. Omongan dia untuk urusan agama nggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa juga nggak mau. Kita ini urusan agama jangan menurut ente, jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati nggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana min al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau nggak ada kitabullah, nggak ada sunnah Rasul, aku nggak terima. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Fahasbunallah wa hasbuhu wa indallahi tajtami'ul husn.
Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia, dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf Al-Habsyi Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith, itu seperti leluhurnya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon, karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasehati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang, untuk menasehati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu keturunan Nabi. Makanya saya menasihati, karena di dalam kitab Keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suka caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber,
kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsudzahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya. Kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada. Setiap abad itu ada kitabnya. Sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad keempat Alawi bin Ubaid ini, Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran, di Roy, itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad. Laka sing nyatet dheweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab As-Syajarah Mubarakah
Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri, abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Khabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teu aya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahid Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3, cret. Tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3. Dadan, Didin, Dudun. 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1, Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon enggak? Yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4. Padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak putu buyut jangka wareng kerepek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa. Sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA.